Pada April lalu, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Amerika berdalih, sudah waktunya bagi Afghanistan memimpin negaranya sendiri. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. Keputusan tersebut dianggap keliru oleh banyak pihak. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap pasukan Taliban berhasil menguasai istana kepresidenan Afghanistan tanpa perlawanan sedikit pun dari pasukan pemerintah. Alih-alih membela rakyatnya, Presiden Ashraf Ghani justru nekat kabur ke Tajikistan. Dalam hitungan jam kepanikan langsung terjadi, situasi semakin rumit dan tak terkendali. Banyak warga negara Afghanistan yang ingin melarikan diri ke tempat yang lebih aman di luar negeri. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Presiden Joe Biden memutuskan untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan per 31 Agustus 2021. Alasannya adalah untuk menghentikan peperangan. Dorongan penarikan pasukan juga bahkan muncul dari dalam negeri Amerika Serikat. War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. Penarikan pasukan sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Di tahun 2020 ketika Amerika Serikat masih dipimpin Presiden Donald Trump, Trump melakukan kesepakatan dengan Taliban di Februari 2020. Visinya adalah Amerika sepakat akan menarik pasukannya secara bertahap dengan konsekuensi Taliban tidak akan memberi ruang terhadap Al-Qaeda. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kelompok Taliban. Saat Amerika menarik pasukannya, Taliban bisa dengan cepat merebut istana negara. Dalam hitungan jam, kepanikan langsung terjadi. Situasi semakin rumit dan tak terkendali. Presiden Ashraf Ghani yang seharusnya berada di garda terdepan justru nekat kabur, tinggalkan rakyatnya di Afghanistan. Dalam sekejap, bandara Kabul pun dipenuhi oleh puluhan ribu warga Afghanistan yang ingin melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Lalu kenapa keadaan malah berubah menjadi semakin kacau? Pengamat militer Indonesia, Moni Bakri, menilai Presiden Joe Biden salah langkah. Menurutnya, penarikan pasukan seharusnya dilakukan pada musim dingin yang ekstrim, sehingga kekacauan yang saat ini terjadi dapat dihindari. Menurut saya caranya salah gitu. Karena setahu aku di Afghanistan itu ada musim dingin yang ekstrim, ada musim semi dan musim panas yang lumayan lah. Nah, mereka ini tuh keluarnya sebenarnya mereka itu akan keluar kan mereka tinggalnya di gua-gua tuh. Mereka itu akan keluar ketika musim semi dan musim panas. Kayak sekarang, bukan musim dingin. Kalau aku jadi Biden, kenapa sih nggak diumuminnya pas lagi musim dingin? Jadi apa resistensinya ini juga nggak akan sebegini heboh gitu loh. Nggak akan sebegini nggak akan segitu menakutkannya lah, karena mereka kan juga punya akses untuk turun tuh susah gitu. Sementara Amerika bisa memenangkan perang besar, perang dunia pertama, perang dunia kedua, tapi tidak bisa memenangkan perang gerilya. Apakah itu Vietnam, apakah itu Afghanistan, apa itu Irak, apa itu Somali, dan lainnya. Itu dia tidak bisa menangkan. Dia terbiasa kalau perang besar ya dengan segala peralatannya bisa memenangkan. Tapi kalau perang gerilya dibutuhkan semangat. Dan yang kedua, yang berikutnya ialah tentara Amerika sendiri tidak bingung ini perang untuk apa, untuk siapa. Perang dengan Taliban adalah perang terlama Amerika yang telah berlangsung selama 20 tahun. Lalu bagaimana Amerika bisa berperang dengan Taliban? Masih ingatkah dengan peristiwanya? Ya, yaitu 9/11. Pasukan Al-Qaeda membajak pesawat sipil dan menabrakkannya ke gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Peristiwa ini menjadi asal mula dari kedatangan Amerika ke Afghanistan. Amerika menuduh Al-Qaeda yang waktu itu dipimpin oleh Osama bin Laden berada di balik serangan tersebut. Presiden Bush yang saat itu menjabat meyakini pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden disembunyikan oleh pemerintah Afghanistan yang tak lain tak bukan adalah kelompok Taliban.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Kini 20 tahun sudah perang Amerika dan Taliban terjadi. Perang terlama Amerika tersebut telah menghabiskan dana sekitar 2,26 triliun US dollar. Dana tersebut dipakai untuk biaya perang dan membangun kembali Afghanistan, termasuk membangun pemerintahan. Diperkirakan lebih dari 2.300 tentara Amerika yang harus kehilangan nyawa. Hal ini belum termasuk tentara gabungan dari NATO. Amerika yang selama ini dikenal dengan kekuatan militer besar ternyata tidak mampu melawan Taliban. Di akhir pendudukan Amerika di Afghanistan, Taliban bahkan mampu merebut kembali kekuasaan tanpa perlawanan sedikit pun dari pasukan pemerintah. Presiden Ashraf Ghani yang seharusnya berjuang membela rakyat justru kabur ke Tajikistan. Lalu apakah ini bentuk kegagalan Amerika dalam membangun Afghanistan? Dua hal yang membuat proses transisi kekuasaan di Afghanistan menjadi gagal, terutama dari versi Amerika. Yang pertama, keberadaan daripada pasukan Afghanistan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, tentu ada faktor-faktor lain kenapa pasukan Afghanistan tidak menjadi pasukan yang semestinya. Terutama setelah 2 tahun juga digembleng oleh Amerika. Tapi sekali lagi faktornya adalah bahwa pasukan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, bertugas sebagaimana mestinya. Dan yang kedua faktornya adalah di saat masa-masa kritis kemudian Ashraf Ghani sebagai presiden itu justru meninggalkan jabatannya, meninggalkan ibu kota. Nah, dua hal inilah yang kemudian membuat Afghanistan terutama pada tanggal 15 itu menjadi kacau balau. Belum lagi dalam waktu yang bersamaan, hampir bersamaan ada proses evakuasi yang dilakukan oleh Amerika. Bagi Indonesia, kemenangan Taliban belum menjadi ancaman berarti, namun perlu diwaspadai karena bisa mengganggu stabilitas politik baik dari dalam maupun luar. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ternyata pernah mengundang Taliban ke Indonesia tahun 2019. Tujuannya untuk membicarakan perdamaian. Ketika itu, PBB melabeli kelompok Taliban sebagai organisasi teroris sehingga tidak diizinkan keluar Afghanistan. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala yang waktu itu menjabat meminta Menteri Luar Negeri untuk mencabut label teroris tersebut dan memberi izin bagi Taliban untuk bisa datang ke Indonesia. Saat itu Indonesia tengah menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. JK mengajak Taliban berkeliling pesantren sekaligus memperlihatkan Islam Indonesia adalah Islam moderat. Taliban secara perlahan mulai memperkenalkan diri ke dunia internasional seolah memberi pesan ingin menjadi pemerintahan yang inklusif. Mereka juga telah membuka perwakilan kantor politik di Doha, Qatar. Taliban bahkan juga meminta kantor kedutaan tetap bertahan dan menjamin keselamatan warga negara asing di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pun bahkan sempat bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha dan menyampaikan secara khusus pentingnya pemerintah yang inklusif, menghormati hak-hak perempuan dan memastikan Taliban tidak menjadi sarang pengembang biakan teroris. Namun demikian, hingga kini tak sedikit pihak yang masih meragukan kelompok Taliban apakah mereka akan menjadi mimpi buruk bagi Afghanistan atau justru menjadi titik awal perubahan. Banyak keterangan daripada Taliban mengatakan ini nanti dia memerintah berbeda dengan yang lama. Kalau pemerintah yang lama, yang pertama Taliban memang dia sangat radikal, sangat otoriter, sangat keras begitu. Sekarang saya kira akan berubah.